Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Putri. Saya akan menjelaskan materi PPT saya tentang pengantar akuntansi. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Pertama, penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, kepolisian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu pengendalian kas atau penerimaan dan pengeluaran. Pengendalian kas adalah proses mengelola uang tunai perusahaan agar selalu tersedia dan memadai, serta untuk mencegah penyalahgunaan kas. Yang ketiga ada rekening bank. Rekening merupakan nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Yang keempat ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam hal pencatatan keuangan. Yang kelima ada penggunaan akuntansi untuk dana kas keperluan khusus yang disebut dengan petty cash. Petty cash atau dana cash kecil itu adalah uang yang disediakan untuk pengeluaran sehari-hari yang nilainya kecil. Contohnya kayak beli alat tulis, bayar parkir, atau biaya operasional kecil lainnya. Selanjutnya, pengelolaan piutang usaha atau klasifikasi dan jenis piutang dalam bisnis. Yang pertama, pengelolaan piutang usaha secara umum. Pengelolaan usaha adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Karakteristik aset tetap akuntansi untuk penyusutan pelepasan aset tetap. 1. Menjelaskan, menggolongkan, dan menghitung biaya unit tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Yang kedua, menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus. Metode unit produksi dan metode saldo menurun. Yang ketiga, membuat ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap, seperti pelepasan dengan cara dibuang, pelepasan dengan cara dijual, dan pelepasan dengan cara pertukaran. Selanjutnya adalah memahami aset dan keuangan tak berwujud. Yang pertama, definisi aset tak terwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas aset. Yang keenam ada tantangan risiko lain terkait pengelolaan aset tak berwujud. Selanjutnya ada liabilitas lancar gaji dan pajak penghasilan. Yang pertama itu liabilitas lancar. Yang kedua bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Yang ketiga wesel bayar.
Adapun penghasilan karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, pajak penghasilan atau PPh, atau iuran BPJS Kesehatan, potongan lain, perhitungan liabilitas pemberi kerja. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan, perorangan, persekutuan, dan likuiditas. Yang pertama ada karakteristik dasar perusahaan. Bagiannya seperti perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan. Yang selanjutnya ada akuntansi perusahaan persekutuan, seperti pendirian perusahaan persekutuan dan pembagian laba atau rugi. Yang ketiga ada keikutsertaan dan pengunduran diri rekan dalam persekutuan, seperti keikutsertaan rekan baru atau pengunduran diri. Yang selanjutnya ada akuntansi likuidasi perusahaan. Dan terakhir ada laporan ekuitas perusahaan. Adapun tunjangan karyawan, seperti tunjangan karyawan. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisian data keuangan suatu entitas ekonomi seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga. Adapun tata cara membuat tunjangan, yang pertama itu perhitungan. Hitung besaran tunjangan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, pembuatan keputusan. Buat keputusan tentang penerimaan tunjangan dan besaran tunjangan. Yang ketiga ada pengajuan. Yang keempat ada persetujuan. Yang kelima pengumuman. Yang keenam pembayaran. Bayar tunjangan kepada karyawan yang berhak. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi, seperti liabilitas diestimasi dan liabilitas kontingensi. Oke, itulah dari presentasi materi PPT saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.